Veda Pratama, no wonder he's looking a little bit bemused. There you go, crack a smile, Veda. He's looking at the screens there. He came over the line in 8th place, 8th, but he wasn't even a second off the win. That's how close it was. And he was like O'Gorman, another rider that came charging through the pack. Ketika bendera kotak-kotak dikibarkan di sirkuit Catalunya, perhatian utama penonton televisi di seluruh dunia secara otomatis diarahkan pada selebrasi para peraih podium juara. Namun, bagi para komentator senior yang bertugas menganalisis jalannya balapan secara komprehensif, dinamika pertarungan di barisan tengah justru menyajikan data teknis yang jauh lebih menarik untuk dibahas. Ketika grafis hasil balapan menampilkan nama pembalap asal Indonesia, Veda Ega Pratama, berhasil menembus posisi ke-8, ruang siaran langsung seketika dipenuhi oleh decak kagum yang luar biasa. Para komentator dunia tidak bisa mengabaikan fakta empiris bahwa ada seorang pembalap berstatus debutan atau rookie yang mampu memotong jarak sedemikian besar dalam durasi putaran yang sangat terbatas. Pujian yang dilontarkan bukan sekadar basa-basi komersial, melainkan sebuah bentuk pengakuan yang jujur. Para ahli penyiaran dan jurnalis senior MotoGP yang telah puluhan tahun mengamati sirkuit internasional melihat sesuatu yang tidak biasa pada diri Veda. Dalam sesi diskusi pasca balapan, mereka sepakat bahwa performa yang ditunjukkan oleh pembalap bernomor motor 9 ini berada di atas rata-rata pembalap seusianya. Analisis objektif ini didasarkan pada kemampuan Veda dalam mempertahankan kecepatan konstan atau race pace yang sangat stabil. Bahkan ketika ia dikelilingi oleh situasi balapan yang sangat agresif, ketajaman visinya di atas lintasan membuat para pengamat tidak ragu untuk memberikan penilaian tertinggi bagi performa individunya sepanjang akhir pekan tersebut. Fenomena munculnya talenta mentah berbakat dari luar benua Eropa seperti ini menjadi catatan penting yang sangat jarang terjadi dalam satu dekade terakhir kejuaraan dunia balap motor. Satu momen yang paling membekas dalam ingatan pemirsa siaran langsung adalah reaksi visual yang ditunjukkan oleh Veda saat memasuki area pit lane setelah balapan usai. Biasanya, seorang pembalap muda yang harus kehilangan peluang emas untuk memperebutkan podium akibat kesalahan operasional kru akan menunjukkan bahasa tubuh yang sangat kecewa, frustrasi, atau bahkan marah di depan publik. Namun, Veda justru melepaskan helmnya dengan senyuman yang sangat lepas, tenang, dan matang. Bahasa tubuh inilah yang membuat para komentator di ruang siaran terperangah. Mereka menilai gestur spontan tersebut mencerminkan tingkat kedewasaan psikologis yang sangat tinggi. Veda tidak membiarkan emosi negatif menguasai konsentrasinya. Ia justru terlihat sangat menikmati setiap proses perjuangan berat di atas lintasan dan sangat menghargai setiap poin berharga yang berhasil ia selamatkan demi tim. Para analis balap internasional mulai melihat sebuah pola taktis yang konsisten dalam gaya membalap yang diterapkan oleh Veda Ega Pratama. Kemampuan menyusup dan melewati puluhan pembalap tangguh dari posisi belakang seolah-olah telah menjadi sebuah keahlian khusus atau ciri khas yang melekat kuat pada dirinya. Karakteristik agresif namun terukur seperti ini sangat jarang dimiliki oleh seorang pembalap debutan di kelas Moto3. Sebagian besar pembalap muda biasanya akan mengalami kesulitan besar untuk melakukan overtake yang bersih di barisan tengah karena rapatnya jarak antar motor dan tingginya tingkat egoisme berkendara dari pembalap lain. Namun, Veda terbukti memiliki kemampuan spasial yang unik untuk membaca celah terkecil di tikungan tanpa menciptakan risiko kecelakaan fatal, menjadikannya petarung lini kedua yang paling ditakuti lawan. Catatan keberhasilan Veda dalam melakukan aksi bangkit dari ketertinggalan atau comeback kini terbukti bukan lagi sebuah kebetulan situasional belaka, melainkan hasil nyata dari kalkulasi taktis yang sangat matang. Jika kita menengok kembali rangkaian data performa empiris pada seri-seri balapan sebelumnya di daratan Eropa, fenomena luar biasa ini sudah berulang kali terjadi dengan pola yang serupa. Di seri Jerez yang terkenal sangat teknis, Veda harus memulai balapan dari posisi start ke-17, namun lewat penetrasi yang rapi, ia berhasil mengamankan finish di posisi ke-6. Sementara itu, di seri Le Mans yang penuh drama, ia harus mengatasi tantangan kondisi aspal basah yang sangat licin. Bangkit dari urutan ke-14, Veda sukses menunjukkan kelasnya dengan mengunci posisi finish ke-4.
Rentetan fakta historis ini membuktikan kapasitas adaptasinya yang luar biasa. Mengawali balapan dari posisi buncit di urutan ke-20 akibat kendala operasional yang dialami tim saat kualifikasi, Veda menghadapi misi yang dinilai mustahil oleh banyak pihak. Namun, sejak lampu start padam, ia langsung memperlihatkan intensitas balap yang luar biasa tinggi. Dengan kombinasi pengereman lambat atau late braking yang sangat presisi di setiap tikungan krusial, ia berhasil menyalip 12 pembalap kelas dunia secara berurutan hingga akhirnya mampu menyentuh garis finish di peringkat ke-8. Dalam kondisi suhu sirkuit yang sangat panas dan menguras daya tahan ban, kemampuan Veda untuk terus merangsek maju tanpa melakukan kesalahan fatal menjadi sebuah pembuktian sahih bahwa visi membalapnya jauh lebih jernih dan matang. Di balik gemilangnya penampilan individu Veda, para analis teknik MotoGP juga memberikan catatan kritis yang tajam terhadap performa internal manajemen Honda Tim Asia. Kesalahan manajemen waktu pada sesi kualifikasi krusial di Catalunya, di mana kru mekanik terlambat melepas Veda ke dalam lintasan, merupakan sebuah kerugian operasional besar yang seharusnya tidak boleh terjadi di level kejuaraan dunia. Namun, talenta murni serta ketenangan yang dimiliki oleh Veda berhasil menjadi penyelamat utama bagi wajah dan reputasi tim di mata internasional. Melalui hasil finish ke-8 yang berhasil ia amankan dengan perjuangan keras, narasi kegagalan teknis internal tim seketika tertutupi oleh derasnya pujian global atas performa individunya yang spektakuler. Kemampuan memikul beban kesalahan tim adalah kualitas langka seorang pemimpin masa depan. Veda Pratama, no wonder he's looking a little bit bemused. There you go, crack a smile, Veda. He's looking at the screens there. He came over the line in 8th place, but he wasn't even a second off the win. That's how close it was. And he was like O'Gorman, another rider that came charging through the pack. Pernyataan resmi dari para komentator dunia yang menyebut Veda sebagai calon bintang masa depan dari Indonesia memiliki dampak multiplier yang jauh lebih luas bagi ekosistem industri olahraga ini. Dorna Sports, selaku pemegang hak komersial eksklusif MotoGP, sudah sejak lama mencari sosok ikonik baru dari kawasan Asia Tenggara, khususnya Indonesia. Negara ini dikenal secara global memiliki basis massa penggemar olahraga balap motor terbesar dan paling militan di dunia. Kehadiran Veda yang tidak hanya sekadar ikut berkompetisi sebagai pelengkap sirkuit, melainkan mampu tampil sangat kompetitif dan menyuguhkan aksi-aksi penyalipan yang menghibur, menjadi jawaban instan atas pencarian panjang tersebut. Veda kini dipandang bukan hanya sebagai pahlawan olahraga bagi Indonesia, tetapi juga sebagai aset komersial penting bagi popularitas global. Tidak dapat dipungkiri bahwa atmosfer kejuaraan dunia kelas Moto3 sepanjang musim balap 2026 ini terasa jauh lebih hidup, dinamis, dan semarak dibandingkan musim-musim sebelumnya. Lonjakan interaksi digital di akun media sosial resmi milik MotoGP, serta grafik pertumbuhan penonton siaran langsung, mengalami kenaikan yang sangat signifikan setiap kali nomor motor 9 milik Veda terlibat dalam aksi perebutan posisi di lintasan. Kehadiran Veda di grid depan berhasil memicu kembali tradisi nonton bareng atau nobar yang sempat meredup di berbagai sudut kota di Indonesia. Antusiasme publik domestik kini menyala kembali dengan hebat, karena mereka menyadari bahwa mereka memiliki perwakilan lokal yang memiliki kapasitas nyata, serta mentalitas baja untuk meruntuhkan dominasi panjang para pembalap Eropa. Apresiasi tinggi yang diberikan oleh para komentator internasional di Catalunya menjadi sebuah penanda penting bagi arah perkembangan karier profesional Veda Ega Pratama ke depan. Pengakuan dari para pakar yang telah puluhan tahun mengamati dinamika sirkuit dunia menunjukkan bahwa kapasitas teknis Veda sudah memenuhi standar awal untuk melangkah ke jenjang yang lebih tinggi. Fokus utama yang perlu dijaga oleh manajemen dan sang pembalap saat ini adalah konsistensi kebugaran fisik serta proteksi mental yang kuat dari tekanan ekspektasi publik yang semakin membesar setiap harinya. Dengan kematangan taktis yang terus berkembang pesat di setiap seri balapan, jalan menuju kelas utama MotoGP bagi talenta muda kebanggaan Indonesia ini bukan lagi sekadar impian kosong yang mustahil, melainkan sebuah kepastian sejarah yang sedang berjalan.